حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan juga bisa melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, dan kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-65. Dosa besar yang ke-65, Al-Kabiratul Khamisah Wasittun, yaitu Al-Jidal, Wal-Mira, Wal-Ladat, wa Wukala'ul Qudat. Al-Jidal artinya berdebat. Tapi yang dimaksud berdebat di sini, berdebat untuk mempertahankan kebatilan. Berdebat dengan cara-cara yang batil. Karena jidal itu ada dua, berdebat untuk membela kebenaran, atau yang pertama berdebat untuk membela kebenaran, yang kedua berdebat untuk membela kebatilan atau mempertahankan kebatilan. Yang terlarang adalah jenis debat yang kedua. Demikian pula cara dalam berdebat. Ada orang berdebat dengan cara yang baik, ini yang diperbolehkan. Ada orang yang berdebat dengan cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik seperti perdebatannya disertai dengan menghina, merendahkan, mencari-cari kesalahan, atau niat yang tidak baik. Maka yang diperbolehkan jidal, berdebat dengan cara yang baik untuk mempertahankan kebaikan. Dan orang kalau punya niat yang baik, dia siap untuk mengoreksi pendapatnya. Itu berarti debat yang dia ajukan adalah debat yang memang betul-betul mencari kebenaran, bukan pembenaran. Maka yang termasuk dosa besar adalah berdebat untuk mempertahankan kebatilan dan berdebat dengan cara yang tidak benar. Wal mira. Ini mira ini jenis perdebatan yang tujuannya untuk merendahkan orang lain atau meninggikan diri sendiri. Itu disebut mira. Ini termasuk dosa besar. Berdebat untuk merendahkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Itu tujuannya. Maka benar salah orang itu dia tidak peduli. Tapi bagaimana cara dia untuk menjatuhkan orang ini. Itu mira. Termasuk dosa besar. Waladat. Ladat artinya bermusuhan dengan orang-orang Islam.
selalu menentang, mendebat karena faktor kebencian dengan orang-orang Islam. Wa wukala al-qudat, dan para wakil yang diutus oleh orang yang bersengketa di hadapan hakim sebagai pembela. Ini seperti pengacara. Ya, kalau dulu istilahnya wukala al-qudat, ya, persis seperti pengacara. Itu bisa jatuh dalam dosa besar kalau dia menjadi pembela orang-orang yang salah, dia menjadi pembela orang-orang yang tidak benar, maka orang tersebut telah jatuh dalam perkara yang termasuk dosa besar. Ma'asyiral muslimin, inti dari dosa besar ini adalah berdebat untuk membela kebatilan. Siapapun dia. Apakah dia seorang yang tidak memiliki jabatan, atau dia seorang yang berilmu, atau dia seorang pengacara, siapapun dia, jika dia berdebat bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mempertahankan kebenaran, maka dia telah jatuh pada perdebatan yang membuahkan dosa besar. Ini peringatan buat kita semua, jangan suka berdebat dan jangan mudah berdebat. Kalaupun mau berdebat harus dipastikan niat saya apa. Saya berbicara demi kepentingan agama, kepentingan kebenaran, atau kepentingan untuk mengunggulkan pribadi saya. Hati-hati. Ayat-ayat dan ahadits yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dan di antara manusia ada orang-orang yang ucapannya membuat kalian kagum. Ucapannya membuat kalian kagum. Orang-orang yang di dunia, di dalam kehidupan dunia ini, yang ucapannya membuat kalian kagum. Dan mereka menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada di hati mereka. Padahal mereka adalah penentang yang sangat keras, yakni menentang kebenaran. Ayat ini ma'asyiral muslimin berbicara tentang karakter orang-orang munafik, di mana mereka adalah orang-orang yang pandai berbicara, berretorika, demi menyembunyikan niat busuk dan perilaku busuk mereka. Orang-orang munafik itu lihai. Di antara sifat mereka seperti tadi yang dibacakan oleh imam di dalam surah Al-Munafikun. Jika engkau melihat mereka, sosoknya, tampilannya membuat kalian kagum. Karena memang orang munafik itu pandai memperindah penampilan, tapi busuk dalamnya, niat dan perilakunya, itu munafik. Maka di antaranya adalah mereka kalau berbicara, ucapan mereka, berbicara mereka itu seolah-olah mereka mempertahankan kebenaran, seolah-olah mereka benar. Padahal mereka sedang mempertahankan kebatilan dan niat mereka untuk merusak kebenaran. Maka kata Allah, di antara manusia di dunia ini ada orang-orang membuat kalian kagum ucapannya, bukan perbuatannya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl.
Dan jika mereka berpaling, mereka berjalan di atas muka bumi ini, maka mereka merusak, melakukan perusakan-perusakan dengan perbuatan maksiat mereka, kebijakan-kebijakan mereka. Mereka tidak membangun, mereka tidak memperbaiki. Tapi kalau bicara, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang ingin melakukan perbaikan. Itu munafik. Karakter mereka. Maka di sini ma'asyiral muslimin, kita ini jangan terpukau dengan ucapan. Ya. Dengan ucapan. Itulah mengapa ikhwani fillah, kalau kita lihat dalam konteks kepemimpinan, orang-orang calon-calon pemimpin Anda lihat itu. Kalau berdebat itu kan luar biasa semua, Pak. Luar biasa semua. Ya. Tapi prakteknya bertentangan. Sebagian. Bicaranya seolah-olah cinta negara, cinta Islam, cinta agama. Tapi semua itu hanya casing untuk menutup jati dirinya. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu hati, lisan, perilakunya lurus. Hati, lisan, perilakunya lurus. Bahkan mungkin orang beriman kurang pandai berbicara, tapi perilakunya, sikapnya luar biasa. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 58, Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang Quraisy yang mendebat Nabi mereka, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman tentang mereka, "Ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumun khasimun." Az-Zukhruf ayat 58. Mereka orang-orang Quraisy itu tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, khasimun. Bertengkar di sini berdebat. Nabi mereka, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kebenaran, bukannya diterima dengan lapang dada, tapi diperdebatkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka membantah dengan permisalan-permisalan. Ini walaupun ayat turun kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, namun juga menjadi peringatan buat kita. Jika sudah jelas kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya, jangan diperdebatkan. Jangan apalagi mencari-cari alasan untuk menolak apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Contoh, ada orang yang memperdebatkan, Pak, larangan menggunakan bejana emas dan perak. Nabi melarang. Hadisnya jelas. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Keterangan para ulama juga sangat jelas. Disampaikan dengan jelas. Tidak terima. Tidak terima. Loh, kenapa emas dan perak dilarang, tapi batu yang lebih bernilai, lebih mahal tidak dilarang? Zamrud dan seterusnya tidak dilarang. Memang tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah emas dan perak. Itu kalau digunakan untuk bejana, tempat, wadah, ya, diperbolehkan emas dan perak itu kita sudah bahas. Emas bagi perempuan untuk perhiasan, diperbolehkan perak bagi laki-laki untuk cincin, itu saja. Tapi memiliki bejana, piring, gelas, ya, apalagi, ya, hal-hal yang disimpan atau dipakai selain untuk perhiasan bagi wanita itu diharamkan dan termasuk dosa besar. Ada yang protes, Pak. Dia sampaikan hadisnya protes. Lalu dia mencari-cari apa? Mengkiaskan. Kalau ini dilarang, kenapa ini tidak dilarang? Kenapa ini tidak dilarang? Mas, Anda ini sedang berbicara dengan wahyu, Pak. Anda tidak sedang berbicara dengan kawan Anda. Ketika datang wahyu itu datang dari Allah. Kok beraninya sampean mendebat Tuhan Anda? Lu Anda persis seperti orang-orang musyrik, Pak. Nabi mereka itu didebat.
Kalau sekarang memang Nabi tidak ada, tapi sabda-sabdanya Nabi itu ada. Jangan didebat kalau jelas. Kalau sudah jelas, dalilnya jelas, keterangan dari para ulama jelas, maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Apalagi na'udzubillah seperti orang munafik. Memang tidak senang dengan ajaran Islam, Pak. Tapi penampilannya casingnya Islam. Kalau ngomong indah, perilakunya tidak indah. Kemudian di dalam surat Ghafir, ayat 56, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Ghafir ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa bukti yang datang kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Ayat ini mengungkap jati diri orang-orang yang suka memperdebatkan ayat-ayat Allah. Tujuan mereka itu apa? Hanyalah keinginan akan kebesaran. Keinginan untuk tasadur. Menampakkan diri. Ini perilaku sebagian orang, Pak. Memperdebatkan segala sesuatu yang benar untuk menampilkan dirinya sebagai orang yang hebat. Apalagi jika dilihat lawan debatnya, walaupun dia tahu ini benar, tapi dia dilihat argumentasinya lemah, maka dia pun semakin menjadi-jadi. Dan ayat ini juga teguran keras bagi mereka-mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang paling baik. Maka di sini kata-kata jidal, atau di ayat ini Allah Azza wa Jalla mengizinkan kita untuk berdebat dengan ahlul kitab dengan cara yang paling baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang saya muliakan, perhatikan ayat ini, Pak. Kita muslimin, kalau harus berdebat dengan ahlul kitab, berdebatlah, tapi Allah memberikan apa? Rambu-rambu apa? Dengan cara yang paling baik. Kalau dengan orang di luar Islam saja kita harus berdebat dengan cara yang paling baik, apalagi dengan saudara sendiri, Pak. Allah ingatkan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu sampaikan argumentasi, bukan caci maki. Sampaikan dengan kata-kata yang tepat. Sampaikan argumentasi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sampaikan ilmu. Tidak perlu kemudian menjatuhkan pribadinya. Merusak kehormatan, tidak perlu. Sampaikan ilmunya. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang santun. Yang diperkuat adalah argumentasinya. Bukan suaranya. Bukan amarahnya. Bukan semangat untuk menjatuhkan. Itu billati hiya ahsan. Sekali lagi, kalau dengan orang di luar Islam, kita harus billati hiya ahsan, apalagi dengan saudara seiman. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat dengan cara yang batil. Paling dibenci oleh Allah, Pak. Suka berdebat dengan cara-cara yang batil. Al-alat, alat itu yang menyimpang, bengkok. Kalau sedang bertikai, dia tidak bisa berperilaku lurus. Tidak bisa berperilaku proporsional, Pak. Kalau sedang bertikai.
kita terkadang Muslim dengan Muslim wajar ada perbedaan pendapat. Ada konflik. Itu manusiawi. Ketika dalam posisi seperti itu seorang Muslim tetap harus menjaga keadilan. Prinsip keadilan, kejujuran. Dan tetap menjaga sikap yang baik. Jangan berlebihan. Apalagi orang yang suka berdebat. Kebenaran diperdebatkan. Ada ini diperdebatkan. Dan kalau sudah bertikai berdebat, dia melampaui batas. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin, lam yazan fi sakhatillahi hatta yanzi'." Siapa yang berdebat dalam suatu persengketaan tanpa ilmu, maka dia senantiasa dimurkai oleh Allah sampai dia berhenti. Hati-hti, Pak. Siapa yang berdebat dengan sengaja tanpa ilmu, dia tidak punya ilmunya tapi berdebat, Allah murka sampai dia berhenti dari perdebatannya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka berada di atas petunjuk, kecuali disebabkan karena mereka suka berdebat. Maka di antara yang bisa melenyapkan hidayah dari seseorang, suka memperdebatkan hal-hal yang sudah jelas. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah di dalam surah Az-Zukhruf ayat 58. Kemudian diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang paling akuti atas umatku ketergelinciran orang yang berilmu dan perdebatan orang munafik dengan membawa-bawa Al-Quran dan dunia yang memenggal leher-leher kalian. Ini 3 hal yang ditakutkan oleh Nabi. Yang pertama, ulama yang tergelincir. Karena tergelincirnya ulama akan menyebabkan tergelincirnya umat. Ada istilah zallatul alim, zallatul alam. Ketergelinciran ulama itu akan menggelincirkan banyak orang. Maka Nabi khawatir. Sehingga di sini peringatan buat para ulama untuk berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berfatwa. Yang kedua adalah yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, orang munafik tapi mereka menghafal Quran. Mereka memahami Al-Quran. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjatuhkan kebenaran. Yang tertipu siapa? Bukan ulama yang tertipu. Yang tertipu adalah umat. Yang ketiga, kata Nabi, dunia yang Allah buka yang menyebabkan kalian saling memotong leher-leher kalian. Dan itu sudah terjadi. Manusia bertikai, membunuh karena urusan dunia. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Al-mira'u fil Qur'ani kufrun." Memperdebatkan isi Al-Quran itu adalah kekufuran. Termasuk, Pak, jangan berdebat soal isi Al-Quran. Kalau sudah berdebat, tidak mencari titik temu, maka berhentilah. Berhentilah. Karena itu bisa menggiring kita pada apa? Pada sikap mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, saya baca agak cepat karena waktunya terbatas. Nabi SAW bersabda, "Man khasama fi batin." Ya, kalau tadi berdebat tanpa ilmu, Allah murka. Ini berdebat untuk membela kebatilan. Ini yang tadi disebutkan oleh Imam Ghazali, wukala'ul qudat, pengacara-pengacara. Siapa pengacara yang dicela, yang dimurkai oleh Allah? Bukan semua pengacara, tapi pengacara yang sengaja membela kebatilan. Dia tahu kliennya batil, dia tahu kliennya salah, tapi bagaimana kliennya ini terlihat tidak bersalah. Kata Nabi, siapa yang berdebat demi mempertahankan kebatilan dan dia tahu itu batil, dia terus mendapatkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Memang dapat fulus, Pak, tapi fulus tak barokah. Yang ada adalah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam riwayat yang lain, faqad ba'a biha bighadabin min Allah. Maka dia telah kembali dengan membawa murkanya Allah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati." Yang paling aku takutkan atas umatku adalah setiap orang munafik yang pandai berbicara. Itu sudah diingatkan, ditakutkan oleh baginda Muhammad SAW. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan dianggap semua yang pakai Quran itu orang berilmu, orang mukmin, Mbak. Bahkan Anda lihat orang-orang liberal yang merusak Islam, mereka juga pakai ayat-ayat Allah.
Orang-orang sekuler yang menghantam agama juga pakai ayat-ayat Allah. Itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Yang terakhir adalah sabda baginda Muhammad SAW, al-haya'u wal-ayyu syu'batani minal iman. Rasa malu wal-iyyu. Iyyu itu Pak tidak banyak bicara. Menahan diri dari bicara bukan karena dia tidak mampu bicara, bukan. Tapi karena dia berpikir ketika berbicara, karena dia takut ucapan-ucapannya mengandung kebatilan. Kalau orang punya dua sikap ini, malu dan sedikit berbicara, dia punya sikap ini, syu'batan minal iman. Itu pengaruh dari imannya. Itu salah satu cabang. Itu adalah dua cabang dari keimanan. Wal badha wal bayan. Sebaliknya, kata-kata kotor. Kata-kata yang tidak baik, wal bayan, dan ucapan yang banyak tapi demi mempertahankan kebatilan, syu'batani minan nifaq, itu merupakan dua cabang dari kemunafikan. Maka salah satu pengaruh dari kemunafikan yang ada pada diri seseorang, lisannya kotor. Yang kedua, sering berbicara tapi bukan untuk memperkukuh kebenaran, hanya untuk membela kebatilan. Wallahu a'lam bissawab. Ini dosa besar yang ke-65. Maka pesan dari apa yang kita sampaikan, hendaknya kita hati-hati dalam berbicara. Kalaupun berdebat, pastikan niat kita karena Allah. Dan kita punya ilmu dalam perdebatan tersebut. Dan dalam rangka untuk membela kebenaran. Dan jangan berdebat dengan cara yang batil. Bahkan ada satu ulasan yang luar biasa dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Tentang masalah afat. Penyakit-penyakit dalam perdebatan. Ya. Di antaranya perdebatan itu membawa penyakit apa? Orang ingin mengunggulkan dirinya dan banyak penyakit-penyakit yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.